Memasuki hari kelima, banjir masih menggenangi 23 di 6 kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 1 meter. Sejumlah bantuan mulai disalurkan ke lokasi pengungsian dan sejumlah rumah warga yang terdampak banjir. Selain memberikan bantuan sembako, petugas juga memeriksa kesehatan dan memberikan obat-obatan kepada warga yang sudah bertahan lama di genangan air. Untuk mengatasi genangan banjir, tim penanggulangan bencana daerah setempat mengerahkan pompa portable dibagikan ke desa-desa. Tadi kita memberikan tambahan bantuan yang kemarin sudah kita berikan, khususnya yang masih mendirikan dapur umum, karena memang masih banyak sekali warga yang rumahnya ini masih terendam air. Jadi kalau melihat dari pengungsinya memang tidak begitu banyak pengungsi, tetapi masih bertahan tetapi di rumah-rumah keluarganya, dan kondisi semakin membaik. Kita masih asesmen muter ini penyebabnya seperti apa, kita carikan solusi dan menyelesaikannya, karena kalau kita diamkan saja begitu banyak curah hujan masih tinggi, nanti dikhawatirkan masih terjadi banjir seperti ini dan limpasan di mana-mana. Ya pemirsa, lalu bagaimana informasi terkini banjir di Demak? Kita tanyakan kepada rekan kami Syamsul Arifin yang berada di lokasi. Sementara itu sudah bergabung juga dengan kami Bapak Agus Nugroho, Kepala Pelaksana BPBD Demak. Pertama kita akan ke rekan kami Syamsul. Selamat pagi Syamsul. Bagaimana kondisi di sana? Apakah banjir masih cukup tinggi? Baik, dapat saya kabarkan hingga pagi hari ini banjir di wilayah Kabupaten Demak masih merendam sekitar 30 desa di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Sayung, Karangtengah, Karanganyar, Kecamatan Demak Kota, Mijen, dan Bonang. Meski genangan banjir di sebagian wilayah sudah surut, namun di beberapa wilayah yang lain juga masih cukup tinggi genangannya. Di Desa Pramailan, Kecamatan Sayung, di mana saya mengabarkan hari ini, pagi ini genangan masih berkisar antara 30 sampai 1 meter. Desa Pramailan adalah salah satu desa yang cukup parah karena desa ini berada di lokasi cekungan, sehingga ketika datang banjir air sulit untuk keluar. Sementara untuk wilayah Kecamatan Sayung seluruhnya terdampak banjir mencapai 13 desa ya, 17 desa maksud saya, dan pihak dari pemerintah Kabupaten Demak melalui BPBD maupun didukung oleh Polres Demak dan tim relawan telah melakukan penanganan banjir dengan mendirikan posko dapur umum dan posko kesehatan. Selain mengungsi di tempat-tempat pengungsian, warga terdampak banjir juga masih tinggal di rumah masing-masing. Mereka beralasan bahwa mereka sudah terbiasa tinggal di genangan banjir ketika musim hujan datang dan turun curah hujan tinggi, dan dengan alasan ingin menjaga harta bendanya. Untuk memantau bagaimana kondisi warga di lokasi banjir, ya SAR kemudian juga dari Polres menyisiri banjir dengan menggunakan perahu karet. Dibagikanlah sembako, kemudian juga melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah-rumah warga yang masih bertahan, dan memang ditemukan dari hasil pemeriksaan itu banyak warga yang mengeluh beberapa penyakit seperti diare, kemudian flu, ada juga yang gatal-gatal karena memang mereka sudah berada cukup lama, sekitar 5 hari ya, dari hari pertama banjir, bertahan di genangan banjir. Untuk mengatasi genangan, pemerintah Kabupaten Demak melakukan penanganan dengan mengirimkan pompa-pompa portabel ya, khususnya di kawasan perumahan yang masih tergenang, dan kemudian dilakukan penyedotan air sehingga air itu bisa dikurangi genangannya. Demikian. Baik Samsul, untuk titik-titik pengungsian ada berapa dan tersebar di mana saja Samsul? Titik pengungsian tidak terlalu banyak, hanya sekitar 4 titik ya, itu pun di lokasi yang paling parah.
Karena di daerah Demak ini kan memang sudah terbiasa tinggal di genangan banjir, sehingga sebagian besar memang masih menetap di rumah masing-masing. Namun ada juga yang mengungsi di tempat saudaranya yang tidak kebanjiran, dan itu jumlahnya cukup banyak. Baik, terima kasih Samsul Arifin atas informasi Anda langsung dari salah satu titik genangan air. Dari rekan kami Samsul, kita beralih ke Bapak Agus Nugroho, Kepala Pelaksana BPBD Demak. Selamat pagi Pak Agus. Pak Agus, bagaimana penanganan banjir di sana? Selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan. Jadi kami laporkan di Demak memang saat ini masih ada beberapa genangan di desa-desa di 6 kecamatan yang telah disampaikan oleh Pak Samsul tadi. Demikian, Ibu. Lalu. Baik, Pak Agus, bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, bisa. Baik, Pak Agus, ini kan banjir sudah memasuki hari kelima. Sebenarnya penyebabnya apa, Pak? Dan apa kendala untuk menanganinya? Yang pertama, sesuai dengan perakiran BMKG dan kenyataannya yang sudah terjadi bahwa hujan yang turun di Demak pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya itu kan hujan yang mestinya untuk 1 bulan. Ini yang disampaikan oleh beliau, Ibu Kepala BMKG BMKG Pusat, Ibu Dikurita, bahwa hujan yang turun kali ini itu hujan yang sebenarnya untuk 1 bulan, tapi turun dalam jangka waktu 1 hari sampai 3 hari. Sehingga dengan hujan yang intensitasnya tinggi, dengan durasi waktu yang lama, saluran irigasi kami, drainase kami tidak mampu menampung. Kali ini karena memang banyak saluran atau drainase kami yang sedimentasinya tinggi atau pulih atau dangkal, termasuk juga karena semua aliran sungai yang ada di tempat kami juga penuh, sehingga pembuangannya tidak ada. Maka saat ini selama sungai-sungai itu belum surut, maka di permukiman atau di persawahan air-air ini akan semakin lama dan belum bisa surut. Walaupun sudah kurang lebih 3 hari ini sudah tidak turun hujan atau istilahnya hujan tidak begitu lebat. Demikian. Baik, lantas upaya untuk mempercepat surutnya air ini seperti apa, Pak Agus? Ya, dengan kita melihat saluran-saluran yang sudah penuh tadi, kemudian kalau memang sungainya sudah surut, kita akan lakukan pompanisasi mengeluarkan air ini karena banyak daerah atau wilayah yang saat ini terendam banjir itu seperti kondisinya di cekungan atau di istilahnya seperti mangkok itu, sehingga kalau tidak dilakukan penyedotan atau pompanisasi maka tidak mungkin air itu bisa keluar atau bisa surut. Demikian. Baik, Pak Agus, tadi informasi dari rekan kami langsung di sana bahwa warga ini juga sudah ada yang terserang penyakit. Nah, penyaluran bantuan baik itu obat juga bagaimana, Pak? Ya, di setiap posko walaupun hanya dokter dan perawat itu ada yang piket di sana bersama kami. Dan untuk obat-obatan kami juga cukupi. Namun kalau memang ada yang memiliki penyakit atau sakit yang harus dirujuk ke rumah sakit, juga kami lakukan rujukan ke rumah sakit. Demikian. Baik, Pak, informasinya kan warga juga sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing. Nah, untuk distribusi bantuan untuk menjangkau setiap rumah warga seperti apa, Pak? Kita buat bantuan, ada yang 1 desa 1 paket gitu. Ada yang per desa, ada yang per rumah sesuai dengan kebutuhan. Dan kami kerjasama dengan para kepala desa dan para kepala kelurahan agar supaya yang berada di rumah-rumah masing-masing ini dikirimi logistik agar bisa mandiri untuk masak mencukupi kebutuhan keluarganya. Baik, Pak Agus, ini kan sudah masuk hari kelima ya, Pak. Lalu status kebencanaannya seperti apa? Apakah sudah masuk ke tanggap darurat? Selama ini kami masih menetapkan status
siaga darurat bencana. Dan saat ini pula kami sudah dipersiapkan untuk mendapatkan dana siap pakai dari BNPB Jakarta. Sehingga kemudian walaupun sudah surut, berangsur-angsur bantuan logistik maupun permakanan yang lainnya, baik yang dari provinsi maupun dari BNPB RI, tetap akan kami dorong, kami distribusikan sampai dengan 14 hari ke depan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Agus Nugroho selaku Kepala Pelaksana BPBD Demak atas informasi dan waktunya, Pak. Tadi juga ada rekan kami Syamsul Arifin yang melaporkan langsung dari Demak. Selamat bertugas kembali.